melakukan penyelidikan di hari kedua, kita jemput lagi Sherly di depan rumahnya. Oke, kita siap melakukan penyelidikan di hari kedua dan kita udah nyampe di dekat rumahnya Sherly lagi. Itu Sherly berantem sama mamanya lagi? Ya bener kan. Dan kita dari jauh aja, kita udah ngelihat ada satu mobil hitam yang kemarin jemput ibunya si Sherly. Ibunya Sherly itu masuk ke dalam mobil itu dan langsung pergi. Langsung aja kita berhenti di depan rumahnya si Sherly. Langsung kita buru-buru Sherly untuk masuk ke dalam mobil, langsung kita ikutin. Yang kedua lu ribut-ribut apaan sih, San? Ya itu, semalam aja dia udah pulang larut malam, sekarang mau pergi lagi ninggalin Sherly di rumah sendirian coba. Terus tadi itu udah ketahuan belum itu siapa sih? Nggak tahu, nggak kenal, kayak itu berondongnya deh. Lah itu jelas om-om loh. Iya. Aduh, ya, tapi gini tadi dia nggak bilang dia mau kemana gitu, dia nggak bilang. Nggak bilang apa-apa. Dia juga nggak tahu apa-apa. Karena orangnya itu nggak turun. Yang ada ibunya itu masuk ke dalam mobil dan langsung pergi gitu aja. Dan langsung kita intai sampailah di sebuah tempat. Dan mereka ini berhenti di satu tempat yang di sebelahnya itu adalah ada sebuah lahan yang lagi dibangun. Ini mereka berhenti kemana? Nggak tahu. Dia itu orang yang keluar dari mobil itu tadi ya? Iya, Ya, mungkin tapi itu kayak lagi partner menjelaskan bisnisnya bisnis kali. apa gitu. Ya mereka kelihatannya memang seumuran terus. Ya kayaknya pernah bisnis sih. Mereka lagi bahas masalah gedung itu tuh. Nunjuk-nunjuk gedung itu kan. Iya masalahnya ya dia nunjuk-nunjuk gedung itu terus berarti memang lagi ngebahas gedung itu dong. Iya, apa mungkin mamahnya itu nanam saham di situ? Bisa jadi. Tapi ini gue kayak malah sorry ini gue kayak mikir negatif, jangan sebenarnya ini ada hubungannya juga sama nyokap Iya, lo. takutnya. Udah gitu dia ini dibikinin gedung apa rumah apa nggak tahu deh ini apaan. Buat nyokap lo gitu deh. Gue nggak tahu nih sebetulnya apa, sampai akhirnya mereka pun pergi dan langsung aja gue sama Adama turun. Gue sama Adama pun kepo, kita langsung tanya sama orang-orang kuli bangunan yang ada di situ. Dan kita tanyakan perihal Ibu Jenny dan dia bilang dia tidak mengenal Ibu Jenny. Dan dia bilang itu yang bersama Ibu Jenny adalah Pak Johan. Pak Johan itu adalah penyuplai bahan bangunan di gedung tersebut. Ternyata Pak Johan ini bekerja sebagai penyuplai bahan bangunan. Bapak-bapak yang tadi ngobrol sama mama lu itu namanya Pak Johan. Dan dia ternyata cuman supplier bahan bangunan di sini. Nah, terus hubungannya sama mamahnya dia apa? Nah itu yang sebenarnya cari Iya, tahu. itu mama ngapain sih di situ, ya ampun. Ih. Ya gue pikir tetap aja itu ada hubungan sama orang supplier itu. Siapa tahu ada macam-macam kan? Sebenarnya nih apa sih yang sedang dibisniskan Ibu Jenny dengan si bapak-bapak tersebut Pak Johan? Akhirnya kita ikutin lagi kemana Pak Johan bersama Ibu Jenny pergi dan mereka berhenti di sebuah ruko-ruko. Ya kita nggak tahu dia mau ngapain tapi gue penasaran, gue pengen dengar suaranya. Ona sama Bacun gimana? Ya, kalau nggak gue sendiri aja yang turun. No, lo teman Bacun seolah-olah kayak pacarannya gitu. Tapi ketahuan juga nih. Nah, biar gue aja ya. Bentar, kan kalau kemarin gue cuma ke toko roti, dia nggak mau sama gue. Oke. Yaudah gue turun, gue belaga lagi nyari-nyari ojek di situ, apa gue lagi nelpon, gue pura-pura aja di situ, pokoknya gue aktivitas aja di dekat mereka. Gue denger dong, om-om itu ngobrol sama mamanya si Sherly ini, bilang kalau dia kontraktor yang ngebangun ruko-ruko ini. Dia nawarin mamanya Sherly itu untuk investasi. Dan di sini tuh ada hal yang sangat mencurigakan sekali. Gak lama kemudian dia jalan ke arah sebuah toko kue. Dan katanya yang di toko roti itu salah satu pembeli ruko-rukonya dia. 4 kali lipat ya, hampir 4-5 kali lipat. Ya apa coba sekarang nyari uang begitu banyak dalam waktu singkat. Iya, Sesingkat-singkatnya. daripada saya investasinya di tempat lain ya bunganya 7% aja. Berapa coba? Iya, Bu. Tapi gimana lagi cari apa namanya? Iya benar. tempat yang murah. Iya benar tuh Pak. Bener. Investasi properti. Bener. Ada yang rugi. Dia mencari bukti-bukti biar mamanya Sherly percaya kalau mau investasi sama dia itu nggak akan rugi. Dan ruko-ruko yang di situ juga dia yang supplier bahan bangunannya. Hanya supplier bahan bangunan, bukan kontraktornya.
mencari bukti-bukti biar mamanya Sherly percaya kalau mau investasi sama dia itu nggak akan rugi. Dan ruko-ruko yang di situ juga dia yang supplier bahan bangunannya. Hanya supplier bahan bangunan, bukan kontraktornya. Halo. Mbak. Selamat malam. Ada lagi di mana? Kita ketemu yuk. Ini ada kabar bagus banget loh. Ya udah dari situ mamanya Sherly bilang sama om-om itu. Dia bilang oke kalau gitu nanti kita ketemunya sama teman-teman saya. Ini saya mau ketemu sama teman-teman saya. Dia ngomong kayak gitu dong. Ya udah mereka langsung keluar, gue langsung ngikutin, gue balik ke mobil, gue ceritain semua sama Bacun dan Adama di situ. Sherly kaget dong, lihat masa sih kayak gitu loh. Gue jelasin intinya aja ya, dia bilang dia kontraktor di ruko-ruko ini, dia yang ngebangun semuanya. Dan dia kayak nawar-nawarin gitu ke mamanya ini. Terus masuk ke toko roti ini, tau nggak mereka bahas apa? Jadi dia kenalin sama satu orang cewek, katanya beli ruko ini dari si bapak itu. Dia juga. Oh iya? Kan, bener kan mama pasti kena tipu kan? Dia belum tahu juga Iya, kan. belum tahu sebenarnya. Tapi maksud dan tujuannya itu apa, Nak? Masalahnya kan dia bilang bahwa ini ruko dia yang bangun, terus dia kenalin sama yang pemilik ini Intinya, ruko. dia mau ngejual, dia nyuruh si mamahnya Sherly itu ngebeli. Oh. Dia bilang harganya tuh dari 1M ya dulu, sekarang harganya sudah naik jadi 4M. Dia bilangnya kayak gitu. Oh, dia ternyata mau jualan. Iya. Nah, akhirnya kita ikutin lagi nih kemana Pak Johan membawa Ibu Jenny pergi. Sampai akhirnya Ibu Jenny dan Pak Johan itu berhenti di sebuah restoran di mana mereka sudah janjian dengan teman-temannya Bu Jenny. Dan itu adalah restoran kemarin di mana itu temannya Ibu Jenny ribut dengan pacarnya. Akhirnya di situ Ibu Jenny dan Pak Johan masuk ke dalam restoran. Gue sama Bacun itu turun untuk menyelidiki lagi apa yang mereka lakukan di dalam restoran, apa yang mereka bicarakan. Oh iya. Gimana keliling-keliling begitu? Oh enggak, maksudnya saya kaget juga nih. Dia kemarin nolongin itu. Iya, soalnya aku kan ini tempatnya kan enak nih, jadi suka kesini juga. Dan ini lagi mau ketemuan sama temen juga. Oke. Gitu. Iya, jadi kalau gitu aku kesini dulu. Nih. Ternyata mereka itu ngeh sama gue. Nyadar sama keberadaan gue di situ. Dan gue duduk gak jauh dari mereka. Dan akhirnya Adama pun datang. Adama pun disambut sama ibu-ibu tersebut. Mereka salaman segala macam. Ya udah Adama langsung ngobrol sama gue juga. Dan untung aja nih gak ketahuan pemirsa. Ya, jadi untuk biar lebih jelasnya kan, nih orangnya nih langsung bisa jelasin. Itu gimana tuh coba? Mungkin kalau Bapak yang menjelaskan langsung, kita mungkin lebih mengerti gitu daripada Jen. Iya. Jadi saya ini kan bisnis tadinya di bidang jual bekas. Tapi karena itu udah nggak musim lagi, udah lama nggak, jadi saya pindah profesi lah. Jadi saya lihat sendiri apa yang kira-kira bisnis yang menguntungkan. Tapi tidak mau kosong. Setelah saya cek kemana-mana, akhirnya saya terjun di properti. Tidak lagi ngobrolin soal berondong, tidak lagi ngobrolin soal percintaan, yang jelas mereka ini beneran lagi ngobrolin soal bisnis. Bisnis seperti apa ternyata beneran mereka ini lagi ngobrolin soal bisnis properti. Kalau saya ikut dengan uang 1 sampai 5 itu, jaminan saya tuh apa gitu. Oh, tenang. Saya bolak-balik sini. Iya tadi habis dari toilet. Boleh nih ada, kita lagi ngobrolin bisnis menarik banget loh. Bisnis ya? Iya. Oh ya udah pas banget soalnya ini lagi ngomongin bisnis juga, Idam. Nggak apa-apa nih join sini. Oh ya udah ya. Idam nggak apa-apa deh. Ibu-ibu ini pun ternyata ngajak gue soal bisnis. Ya udah akhirnya gue pura-pura sama Adama, gue di situ seolah-olah kita juga lagi pengen bisnis. Adama pun ikut join. Ya udah akhirnya kita join bareng. Nah kalau kita mah kita bisa join juga nggak sih? Kita berdua ini kan memang ada sedikit modal. Kita bingung mau diapain nih. Iya. Tapi emang nggak gede sih. Bisa nggak sih ikutan juga tuh kalau memang itu menggiurkan begitu? Ya kalau misalnya sesuai dengan nilai tidak terlalu ini bisa lah. Bisa dibantu Pak ya? Bisa. Pak Johan bilang nggak masalah dengan modal kecil, tapi yang penting ikut gabung. Wah ini jelas-jelas nih Pak Johan yang benar-benar ingin menipu. Selain menipu Bu Jenny dengan teman-temannya, dia juga ingin menipu gua sama Bacun. Padahal kita udah tahu kelakuan dia seperti apa.